Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mungkin kalau uploadnya nih malam ya. Mudah-mudahan upload kita langsung bisa upload. Baiklah, di sini pada teman-teman mudah-mudahan sehat semua ya. Langsung saja kali ini kita akan membahas ya. Jadi saya sekarang ini akan membuka pikiran daripada petani walet yang selama ini membuat pusing pernyataan-pernyataan orang. Sekarang salah satunya yaitu tentang frekuensi. Jelasnya di dalam kali ini jelasnya frekuensi suara ya. Jadi dulu saya ini petani walet mungkin juga dialami daripada teman-teman sekarang ini yang masih bimbang dengan kata orang frekuensinya harus tepat. Apa itu frekuensi? Ngomongin frekuensi nggak tahu artinya ya. Frekuensi itu adalah jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik atau banyaknya gelombang getaran listrik yang dihasilkan tiap detik ya. Frekuensi adalah kuantitas dan jumlah pada getaran yang mampu untuk menghasilkan dalam interval waktu 1 detik. Artinya volume sesuai yang terjadi pada setiap detiknya maka disebut frekuensi. Jadi frekuensi itu isi daripada suara lah. Intinya seperti itulah. Maaf yang ahli fisika itu saya hanya membaca artikel. Jadi ini sesuatu hal ya yang selama ini yang dulu juga pernah saya membuat pusing. Jadi saya itu bingung masalah suara. Intinya walet itu saya pikir frekuensinya harus pas. Saya pikir dulu frekuensinya harus pas itu berarti itu ada posisi cuitan suara yang itu tuh harus pas gitu. Jadi mindset saya tuh seperti itu dulu. Makanya sampai sekarang banyak petani walet yang ini. Sekarang saya tegaskan pada teman-teman, nggak usah dipikirin pernyataan-pernyataan orang itu yang mengatakan frekuensi harus pas. Nggak ada. Frekuensi harus pas tuh yang bagaimana? Ya, menyatakan frekuensinya harus pas, tapi tidak memberikan contoh detil-detilnya. Ya cuman bikin mumet tok. Ya. Kalau saya tidak, sekarang dulu saya memikirnya ya. Jadi frekuensi itu saya pikirnya dulu harus tepat ini walet yang hari ini harus menginapkan ini frekuensinya harus tepat. Dan mencari frekuensi itu bagaimana kan ya bingung, ya enggak? Saya mohon petani walet bahwasanya tidak usah memikirkan frekuensi. Bullshit, omong kosong. Frekuensi kalau sekarang masih orang menyatakan frekuensi satu, dia memang belum paham tentang suara. Yang kedua, memang membuat sesat petani walet atau membuat pusing. Sehingganya tingkat kepercayaan diri petani walet itu tidak ada. Itu. Intinya itu suara dalam ruangan itu nggak usah dipikirkan frekuensinya seperti apa, nggak usah. Intinya itu di dalam itu enak didengar, tidak berisik, nggak usah mikirin frekuensi. Mau kepelanan, mau besaran dikit nggak apa-apa. Acuannya sudah saya berikan loh. Acuannya sudah saya berikan. Mau kepelanan dikit, mau nggak usah dipikirkan hal itu. Nah, apalagi di inepnya itu ada ritme-ritme tertentu itu kan. Nah, itu nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah. Ini settingan Mas Win itu pas katanya kan. Harus pas enggak, itu hanya acuan saja. Kalau mau diturutin itu ya bagus. Cuman kan susah. Ngepasin banget itu susah ya. Jadi nggak usah petani walet itu mikirin frekuensi enggak. Sekarang saya nyatakan nggak usah. Kalau ada yang masih bilang frekuensi itu penting, bullshit, omong kosong, hanya membuat pusing petani walet. Nggak ada itu frekuensi. Frekuensi itu apa? Ya suara itu tadi sudah jelas-jelaskan yang di awal tadi ya. Nah itu saya baca dari detik itu. Jadi untuk saya pikir anggap aja frekuensi itu ya suara itu loh. Suara, kata lain daripada ilmu fisika. Ya, isinya dalam suara itu frekuensi tadi, gitu loh. Nah, jadi itu hanya frekuensi adalah kuantitas dalam dan jumlah pada getaran yang mampu untuk menghasilkan dalam interval waktu 1 detik. Jadi 1 detik itu mengeluarkan berapa getaran gitu lah. Intinya tergantung lagi volume tadi kan. Makanya artinya volume sesuai yang terjadi pada setiap detiknya. Jadi semakin besar kan gelombangnya semakin banyak, itulah intinya setiap detiknya. Jadi
nggak usah mikirin frekuensi, nggak usah mikirin ketepatan frekuensi, nggak ada, bullshit, omong kosong. Sekarang saya ingin membuka mindset daripada teman-teman petani walet, ya, bahwasanya hal-hal yang tidak mudah dicerna secara logika itu nggak usah dipikirkan. Hanya membuat kepercayaan diri daripada teman-teman itu masalah settingan, sehingganya nanti bisa putar sana, putar sini, putar sana. Nggak ada. Saya pertegas lagi, nggak usah dipikirkan frekuensinya yang pas, nggak usah. Settingan itu aja yang pas. Nggak pas pun nggak apa-apa, bener. Karena kenapa saya bilang mau jerumuskan nggak? Ini ya saya cerita. Dari mulai inap itu tertinggi 115 dB masuk, saya turunkan lagi 113 dB masuk, nambah terus itu, saya turunkan lagi 110 yang terakhir masuk. Ini cuitan tertinggi ya. Cuitan tertinggi dalam inap. Jadi intinya petani walet itu dengan suara yang sama bahkan. Jadi nggak usah dibikin pusing dengan pernyataan-pertanyaan omong kosong tentang frekuensi. Kalau masih ada yang mengatakan frekuensi, apa frekuensi itu? Frekuensi itu apa? Ya. Jadi saya dulu mindsetnya waktu saya awal dulu, yaitu dalam otak saya, mungkin banyak petani walet yang memikirkan hal itu. Setelah saya tahu enggak. Jadi waktu itu pikiran saya frekuensi harus tepat. Frekuensi itu, jadi yang terpikir di otak saya itu berarti enggak tahu posisi kuat atau pelan. Bisa saja di posisi kuat frekuensinya dapat. Frekuensi rendah mungkin juga dapat. Jadi yang mana, yang kuat apa yang rendah? Dalam pikiran saya berarti volume besar kecilnya itu tidak penting. Yang penting frekuensi, itu yang membuat terblinger pada petani walet. Intinya tidak usah besar. Jadi saya buang itu mindset, mindset frekuensi itu nggak ada. Pokoknya untuk petani nggak usah pikirkan namanya frekuensi. Bullshit, omong kosong. Bener, itu hanya satu, mungkin yang menyatakan itu nggak paham tentang suara. Yang kedua, ataukah memang ingin menjerumuskan petani walet. Jadi nggak usah lagi bahas frekuensi. Yang jelas suara. Frekuensi itu ya suara, itulah intinya seperti itu. Jadi mindset kita dirubah. Saya berpikirnya gitu. Jadi frekuensi itu terletaknya kita nggak tahu apakah di cuitan dikuatin atau dipelanin atau itu kan, pikiran kita seperti itu kan, padahal enggak, bukan itu. Yang penting pelan aja. Gini aja, sekarang saya bayangkan logikanya, saya bayangkan saja logikanya, sampean bayangkan saja. Anggap saja gedung sampean itu ada 50 burung di dalam gedung sampean itu. Kira-kira kuatnya suara itu kalau bunyi semua sama inap sampean itu kuat mana kira-kira? Nah itu aja. Seperti itulah ruang inap. Tujuannya itu. Kalau ada yang menyatakan untuk suara ibaratnya biar kalau ada suara mobil, suara motor nggak masuk, itu menyesatkan. Itu menyesatkan. Ya. Alhamdulillah yang sampai nonton sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya ya. Ini saya bongkar bener ini. Jadi sampean bayangkan burung suaranya yang cicit itu, nah, nggak usah indukannya nanti. Nah, itu misalkan burung itu dalam 50 bunyi semua, kira-kira settingannya sampean itu kebesaran atau kecilan ataukah sama, itu aja. Tapi kalau insya Allah kalau settingan saya itu di 50 orang burung, ya kayak gitu isinya. Anggap saja seperti itu. Jadi banyak yang petani walet wah jam 9 terus suaranya mungkin burung 2000 di dalam itu masih menang, masih kuat bunyinya suara speaker yang di dalam inap itu. Nah itu karena dia mendapatkan ilmu berpikirnya tentang frekuensi. Ya. Secara logika aja manusia kita berpikirnya. Anggap saja ini gedung ruang inap isinya 50 ekor, gimana suaranya? Sekencang-kencangnya bagaimana? Itu pun banyak yang heran, saya dengarnya, bang
kecil banget suaranya. Iya. Nah itu. Jadi jangan mau dibuat pusing tentang frekuensi. Itu aja tuntunannya bagi teman-temannya. Saya perjelas lagi. Ya. Jadi alhamdulillah yang nyampe sini, mudah-mudahan makin ada manfaatnya omongan saya ini ya. Ini pasti banyak yang bertolak belakang dengan pemikiran saya karena sesuatu hal yang baru. Yang dari dulu setelah didesuskan frekuensi harus pas, frekuensi harus pas, frekuensi harus pas, frekuensi harus pas. Hal tidak benar itu, kawan. Nggak usah dipikirkan itu. Sekarang saya rubah mindset petani muda. Nggak usah dipikirkan frekuensi. Awal-awal saya bilang ilmu walet tidak baku. Video-video saya bahwa ilmu walet itu banyak orang bilang tidak baku katanya. Awal-awal video saya dicerca bukan main. Karena pernyataan saya ilmu walet baku. Yang tidak baku adalah tekniknya. Kenapa saya bilang baku? Suhu burung walet menginap itu suhunya sekitar berapa dan berapa? Itu baku nggak? Baku. Kalau misalkan anggap aja sekarang banyak yang menyatakan masih 32. Oke, kita ikuti. 32 derajat sampai 26 derajat Celcius. Baku nggak? Baku. Berarti kalau 40 derajat burung tidak akan masuk. Saya dulu dibantah loh. Katanya ilmu walet tidak baku. Suara settingan. Baku. Toleransi walet mendengarkan ruang inap 110 sampai 115 dB. Baku nggak baku. Kalau nggak sesuai itu nggak bakalan masuk burung. Tiga ya. Pencahayaan baku. Tingkat kontras cahaya sampai kegelapannya 75 sampai 80% baku. Coba kalau bilang ilmu walet nggak baku, itu ilmu walet baku. Banyak orang yang mengatakan ilmu walet tidak baku. Itu hanya membuat pusing petani walet. Yang tidak baku adalah tekniknya yang masing-masing. Saya awal dulu yang ngomong gini. Karena sesuatu hal yang baru saya ungkapkan di sini sangat berlawanan dengan teman-teman pasti. Tetapi saya ingin membuka mindset daripada teman-teman petani walet. Banyak hal-hal yang dulu saya pikirkan yang hanya menyesatkan, disinilah yang saya buka. Agar kiranya petani walet tidak berpikir lagi seperti saya dahulu. Karena saya ini adalah mantan pendengar-pendengar orang-orang yang menyatakan hal-hal itu. Sehingga saya tahu ini hanya membuat galau, membuat pusing. Jadi saya ingin ungkapkan di sini. Ya mohon maaf jika Anda tidak menyakini hal saya. Ya sah-sah saja. Itu adalah cara berpikir sampean. Apakah sampean bisa menerima hal baru atau tidak? Apakah Anda ingin berpikir hanya pemikiran yang bisa menyesatkan diri Anda? Banyak video saya dulu yang saya menyatakan tentang ilmu baku dan tidak baku itu menjadi kontra sangat-sangat banyak sekali. Tapi itu hal baku loh. Hal baku. Yang tidak baku tekniknya. Ada yang dikasih lar, ada yang dikasih los karena sudah gelap, gedungnya besar. Ada yang ya itu teknik, ada yang paralelnya 3, ada yang paralelnya 4, ada yang pakai petak ventilasinya. Itu teknik. Nah, itu. Kalau kita mindsetnya ilmu walet tidak baku, itu hanya membuat sampean galau. Karena kenapa? Ya Anda berpikir berarti tidak sama antara gedung sini dan gedung sana. Jadi ada pedomannya gitu loh. Ada pedoman tentang ilmu walet itu, ada pedomannya. Hal yang pasti. Gedung saya, anggapnya yang bagus suhunya yang baku, ilmu yang baku suhunya 29. Kita ikuti suhu 29. Ini yang bagusnya hal baku, frekuensinya 110 sampai 115, kita pakai 112. Itu hal baku. Settingan suara. Kemudian masalah pencahayaan, walet mau menginap bikin sarang, di kontrasnya berapa, kegelapannya berapa, itu hal baku. Jangan dipikir nggak baku, yang tidak baku pengerjaannya. Jadi intinya jangan mau dibuat apa ya, membuat suatu hal berpikir
wah ini nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan. Bisa disamakan. Yang tidak bisa tekniknya. Kalau bisa mencapai suhu sama-sama 29 dan teknik tata ruangnya itu bisa kontras sama dengan orang itu. Cuman kan tekniknya berbeda-beda. Itu yang membuat bingung petani Malen. Intinya yang terjadi di gedung Anda itu seperti itu gitu intinya. Walaupun perhabnya beda-beda. Nah, kita kembali lagi ke tema. Nah, ini kalau frekuensi ini lagi saya bahas, banyak yakin saya. Pasti sangat yakin. Saya karena nggak mau membuat, saya selalu bilang settingan, volume, ukuran sekian udah, nggak banyak tetek bengek. Gitu. Karena kenapa? Saya nggak mau. Sebenarnya settingan saya semua itu bisa mewakili settingan untuk semua. Maksudnya apa? Bukan ukurannya, tapi sampean dengarkan. Oh, seperti ini toh. Begitu ada titik terendah, tinggi, itu nggak usah sampean pikirkan. Bahkan sampean pikirkan sampai sedetil itu, nggak perlu. Tentang tata ruang, tentang berapa Twitter jumlah, nggak usah bang. Itu hanya memperkeruh suasana dan pikiran Anda. Bener. Kalau settingannya sudah sekira-kira segitu karena ada ukurannya. Andai kata tidak menginap, ada hal lain yang belum. Tujuannya kenapa? Kembali lagi antara void dan ruang inap itu sebenarnya cuman kebisingan, tingkat kebisingan. Ya kira-kira kalau di ruang void burungnya 50 bunyi semua seperti apa kuatnya, itu aja. Nah, samakan itu. Nggak usah mikirin frekuensi. Samakan itu aja. Kira-kira burung sampai dengar di luar itu kan ceruet nah, berapa? Kira-kira ini kalau ada anaknya 10 atau 20 ekor di dalam bunyi serempak gimana kuatnya? Seperti itu aja bukan. Yang gitu. Ini lebih konkret, tapi dengan panduan daripada settingan kita. Nah, karena settingan kita kenapa saya share ya seperti itu. Paling banyak burung 100 lah di dalam itu bunyinya paling tinggi. Nah, itu. Ini akan timbul pertanyaan lagi. Nah, berarti settingan nanti burung banyak itu beda lagi bang. Nggak perlu beda lagi sebenarnya. Kenapa? Karena suara kita sudah menutupi daripada 100 burung. Nah, 100 burung di dalam itu nggak akan menambah kebisingan lagi. Secara logika manusia. Mikir itu yang simple saja. Ini suaranya ngi udah mewakili 100 anakan burung ibaratnya. Lah kalau anakan kita berkembang banyak koloni, settingannya harus beda lagi bang. Nggak beda nggak masalah. Kenapa? Suara 100 anakan itu sudah tertutupi dengan suara speaker yang 100 kita. Bukannya bertambah kuat, enggak gitu loh. Pikirnya kan sudah 100. Ini ukuran Twitter inap kita 100 anakan. Kemudian udah anak-anak ada 100. Nah, secara berarti 200 anakan enggak bang, karena suara yang 100 tadi sudah tertutupi daripada volume yang kita timbulkan daripada di Twitter. Ya, itu paham ya, insya Allah lah. Ini ya sama-sama belajar. Saya ini membuka seperti ini hal baru, pasti ada kontra. Silakan komentar di bawah ini. Kalau nggak cocok nggak apa-apa. Kalau nggak cocok berarti sampean hanya ingin mumet, ingin pening, memikirkan hal frekuensi tadi. Oke. Untuk yang di LMB waktunya cukup enggak? Kalau yang di LMB nantilah kita yang intinya di dalam dulu karena itu hal penting. Oke, yang di LMB yang mungkin ada waktu kita bahas lagi. Mungkin kalau yang minta nanti saya bikinkan video. Oke, mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Malet Indonesia. Wassalam.